warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di diskusi kami, peserta Latsar CPNS di lingkungan pemerintah Kota Cimahi, Angkatan 2, Kelompok 1. Sebelumnya, perkenalan terlebih dahulu, saya Bunga Dwi Putri Adi, NDH 15, Jabatan Perawat Terampil, Penempatan di Puskesmas Padasuka, Kota Cimahi. Di sini saya sebagai moderator yang akan memandu jalannya diskusi kali ini. Selanjutnya, saya akan memperkenalkan rekan-rekan saya, NDH 32 Rafika Nurul Septiani, Jabatan Pengelola Sistem dan Jaringan, Penempatan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Cimahi. NDH 06 Dwi Wahyuningrum, Jabatan Pengelola Sarana dan Prasarana Bidang SMP, Penempatan di Dinas Pendidikan. NDH 23 Wisnu Pratama Indrayana, Jabatan Perawat Terampil, Penempatan di Puskesmas Pasir Kaliki. NDH 01, Dio Faris Hasya, Jabatan Pengawas Jalan dan Jembatan, Penempatan di Dinas PUPR, Bidang Bina Marga. Baik, pada kesempatan kali ini, kita akan membahas mengenai isu terkait pelaksanaan penyelenggaraan pemerintah dalam upaya mewujudkan smart governance. Isu yang akan dibahas kali ini yaitu mengenai sistem pelayanan online, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Cimahi. Saya akan menjelaskan sedikit. Jadi ini adalah web aplikasi yang di dalamnya ada menu-menu yang bisa kita akses sesuai dengan kebutuhan kita. Baik, untuk penjelasan lebih lengkapnya akan dijelaskan oleh Teh Rafika. Mangga kepada Teh Rafika dipersilakan. Baik, terima kasih Teh Bunga. Saya akan menjelaskan tentang sistem pelayanan online di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Cimahi. Pengajuan dokumen administrasi kependudukan kini dapat dilakukan secara online, di mana saja dan kapan saja hanya dengan mengakses satu link. Pada link tersebut, masyarakat dapat memilih apa saja yang akan diajukan sesuai dengan kebutuhannya. Pada pencatatan sipil, ada pelayanan pencatatan akta kelahiran bayi atau anak, pencatatan akta kelahiran dewasa, pencatatan akta kematian, akte perkawinan, dan akte perceraian. Kemudian ada juga pencatatan perubahan nama penduduk, pencatatan pengakuan anak. Sedangkan pada pendaftaran penduduk ada pelayanan pendaftaran kartu identitas anak atau KIA, pendaftaran pindah datang atau keluar, penduduk non permanen, permohonan cetak KTP elektronik atau kartu keluarga, pendaftaran input biodata dan perubahan elemen data. Apabila sudah dipilih salah satu, diklik, kemudian akan didirect ke Google Form. Pada Google Form, ada penjelasan persyaratan apa saja yang harus di-upload dan kolom-kolom apa saja yang harus diisi. Salah satunya ada email dan nomor telepon yang aktif, karena akan ada notifikasi dari verifikator apabila dokumen sudah layak untuk diproses maupun dokumen yang reject. Salah satu faktor kenapa dokumen reject adalah ketidaklengkapan data yang diinput pada Google Form. Itu saja penjelasan dari saya. Terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, kita sudah mendengar penjelasan dari Teh Rafika mengenai sistem pelayanan online Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Cimahi. Apakah ada yang mau memberikan pendapat atau tanggapannya? Boleh, di sini saya akan menjelaskan kelebihan sistem pelayanan online Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil di Kota Cimahi. Yang pertama, membantu masyarakat yang akan membuat berbagai jenis administrasi kependudukan kini semakin dipermudah, cukup hanya dengan smartphone dan diam di rumah. Masyarakat tidak perlu datang ke kantor Disdukcapil. Yang kedua, masyarakat tidak perlu datang mengantri untuk mendapatkan pelayanan melalui antrian online yang dapat diakses situs di Disdukcapil Kota Cimahi. Bisa dimanfaatkan masyarakat dalam pencatatan sipil dimulai dari pembuatan akte kelahiran, akte kematian, kartu identitas anak, perpindahan penduduk, bahkan pembuatan akte perkawinan atau akte perceraian. Juga bisa digunakan untuk penginputan biodata, perubahan elemen data, cetak KTP elektronik, dan cetak KK. Dan menjadi lebih efektif dan efisien dan transparan karena dikerjakan secara mandiri dalam akses data agar terhindar dari oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab. Baik, saya kembalikan lagi ke moderator.
Baik, terima kasih atas pendapatnya. Nah, dengan adanya sistem ini jadi timbul ya berbagai respon dari masyarakat. Apakah ada kendala atau keluhan mengenai sistem pelayanan online ini? Ada yang mau memberikan pendapat? Akan saya coba tanggapi ya. Menurut saya hal seperti ini itu selain ada keuntungan dan kemudahannya, juga ada kekurangannya. Apa saja sih? Yang pertama, tidak semua orang atau warga itu mampu dan memahami aplikasi seperti ini. Karena apa? Karena tingkatan melek teknologi informasi setiap orang itu berbeda-beda. Oke, aplikasi ini sudah sangat bagus, sangat membantu dan memudahkan warga yang akan membuat administrasi kependudukan. Tidak usah mengantri dan lainnya. Tetapi di sisi lain juga banyak warga yang tidak mempunyai smartphone, juga tidak begitu paham dan mengerti tentang segala sesuatu yang berbau digital. Dan mereka itu sudah pasti tidak punya akses untuk ke arah sana. Mereka biasanya hanya paham cara yang manual saja. Mereka cukup menyiapkan berkas, lalu datang, dan dilayani selesai. Yang kedua, tujuan lainnya mungkin akan memberantas atau menghilangkan calo ya. Tetapi dengan seperti ini sebenarnya bisa jadi sebaliknya. Karena apa? Karena orang-orang yang mempunyai akses internet dan juga melek internet bisa tetap bertindak sebagai calo gitu loh. Jadi mereka bisa tetap melakukan praktek seperti itu gitu. Sarannya sih seperti ini harus tetap diawasi ya dan dilakukan pengawasan secara berkala. Terima kasih. Saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih. Nah, ada lagi yang mau memberikan pendapat atau tanggapan lainnya? Baik, mungkin saya coba untuk menanggapi dari yang telah disampaikan oleh Teh Dwi dan Kang Wisnu tadi, tidak ada salahnya. Di balik semua kemudahan yang ada, yang didapatkan di aplikasi terkait administrasi kependudukan ini, tentu masih ada kekurangannya juga. Dengan berjalannya waktu, semoga Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Cimahi dapat terus memperbaiki kekurangan-kekurangan yang ada, sehingga aplikasi ini dapat berjalan sesuai dengan yang diharapkan. Seperti yang disampaikan oleh Kang Wisnu, tidak semua orang dapat mengaplikasikan aplikasi ini ya, seperti orang tua mungkin mereka terbatas menggunakan smartphone-nya hanya untuk telepon ataupun WhatsApp. Selain itu juga tidak semua orang mempunyai smartphone. Terlebih ada juga yang sudah mencoba menggunakan aplikasi ini, namun dokumennya di-reject karena tadi masih ada kekurangan dari dokumen yang disampaikannya. Jadi kebanyakan masyarakat lebih memilih datang langsung ke kantor Disduk Capil. Namun dari kasus tersebut dapat dicarikan solusinya ya. Mungkin yang pertama yaitu petugas Disduk Capil mengadakan bimbingan kepada perangkat RT maupun RW terkait pengoperasian aplikasi ini. Kemudian perangkat RT ataupun RW tersebut dapat membantu warga di lingkungannya yang mengalami kesulitan dalam mengakses aplikasi ini. Selanjutnya mungkin terkait calo, solusi yang dapat saya berikan mungkin dengan cara membatasi nomor dan email pengajuan yang hanya dapat mengajukan satu permohonan perharinya. Ya mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan lagi kepada moderator. Baik, terima kasih kepada rekan-rekan atas pendapatnya. Terima kasih juga atas partisipasi kepada rekan-rekan atas diskusi hari ini. Saya akan membacakan kesimpulan dari diskusi ini. Jadi, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Cimahi membuat inovasi sistem pelayanan secara online sehingga bisa mengurus dokumen kependudukan apapun, bisa di mana saja dan kapan saja, melalui beberapa layanan online yang telah disediakan. Layanan ini bertujuan untuk meningkatkan pelayanan yang nyaman dan mudah bagi masyarakat. Tentunya harus didukung oleh masyarakat itu sendiri, serta pemerintah juga harus bisa mengantisipasi apabila terjadi kendala, baik dalam mengakses ataupun terjadi kendala dalam proses pelaksanaannya. Dan masyarakat sendiri diharapkan harus bisa mengubah pola pikirnya dan bisa beradaptasi terhadap kemajuan teknologi guna mencapai keberhasilan pembangunan. Demikian diskusi kali ini. Terima kasih kepada rekan-rekan atas partisipasinya. Mohon maaf apabila terdapat kekurangan, salah kata maupun perbuatan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.